shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Selamat pagi adik-adik. Kak Nona. Juga. Apa kabar hari ini? Luar Luar biasa. biasa. Luar biasa ya Kak Nona ya hari Ya, ini ya. puji Tuhan. Hari ini kita mau mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya Kak Nona seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Untuk itu adik-adik bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Berbentanglah dan Tuhan, kami untuk bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan. Bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan. Bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, Kak Nona kita sudah Ya. menyanyikan lagu Mars PA tadi. Dengan semangat ya Karya ya. Semangat. Semangat Fatima seperti berjuang. Semangat Fatima seperti berjuang. Nah, lalu kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mau menyanyi lagu apa Kak Nona? Ya, lihatlah dari Kidung Ceria nomor 5. Pakai gerakan ya Kak Nona? Ya, ayo kita pakai gerakan. Berdiri ya, tetap berdiri. berdiri. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Nah, adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan berdoa pembukaan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih dibolehkan, diizinkan untuk beribadah kepadamu.
Tuhan berkati ibadah kami ini, berkati kakak layan yang melayani pada hari ini, kiranya kasih karunia Allah terus mengalir atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah, kita mau membaca Mazmur, Kanona, ya. Kita buka ya dari Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Adik-adik boleh duduk ya. Tadi kita berdiri, siapa ini aku kakak? Iya. Adik-adik boleh duduk. Kita baca Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Kanona akan membacakannya, adik-adik menyimak ya di rumah. Sudah dapat ya? Berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, adik-adik kita sudah membacakan Mazmur. Adik-adik untuk merespon Mazmur kita akan menyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, karena di bawah kita mendengarkan firman Firman Tuhan. Tuhan. Siapakah yang mau firman Tuhan? Siapa yuk kira-kira? Kita panggilin aja ya, Kak. Iya, kita panggil Kalinda. Kalinda. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kalinda. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 23. Adik-adik udah ketemu belum? Kalinda tungguin ya, kayak Kalinda hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kalau sudah ketemu, tetap terbuka Alkitabnya. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kasih dan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami boleh ada di rumah kami masing-masing untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, dan biarlah firman Tuhan ini juga boleh menjadi pegangan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, bantuin Kalinda bacanya ya, karena ayatnya panjang. Kalinda mau minta Karya sama Kanona untuk bantu Kalinda, oke? Sama adik-adik juga dengerin Alkitabnya, oke? Kita panggil dulu ya Karya sama Kanona, oke? Nah adik-adik, Kalinda nanti baca ayat 10 sampai 15, Kanona ayat 16 sampai 19, lalu Karya 20 sampai 23, oke? Adik-adik juga boleh ikutan bantuin kita bertiga di sini, oke? Kita mulai. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa
bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semua sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Ya, makasih Karia, Kanona. Sama-sama. Ya. Nah, adik-adik, cerita hari ini tentang apa? Tentang dasar dan bangunan. Nah, Kalinda mau fokus cerita hari ini di ayat 16 sampai 17. Apa bunyinya? Kalinda ulangi. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, adik-adik, Kalinda mau tanya, di sini yang dimaksud bait Allah itu apa? Bait Allah. Mana suaranya? Ya, bait Allah itu adalah siapa? Diri kita, diri Kalinda, diri Karia, diri Kanona, dan diri adik-adik. Nah, kalau adik-adik adalah bait Allah, nah pertanyaan Kalinda, oke, gini. Kalinda belum cerita. Sekarang adik-adik ambil dulu seperti biasa aktivitas dulu. Ambil kertas sama pensil atau pulpen. Kalinda tungguin. Ayo, adik-adik ambil dulu, pasti semua punya. Ayo Kalinda tungguin ya, jangan 5 menit ya, kelamaan. Sebentar aja. 20 detik Kalinda hitung. 1, 2, 3, 4, 20. Kalinda curang ya. Oke, sudah semua siap. Lalu adik-adik gambar orang. Gak usah bagus-bagus, gambar orang yang adik-adik bisa aja. Nih contohnya kalau Kalinda dapet gambar kayak gini nih, adik-adik lihat. Nih kayak gini, oke? Nah, masih tetap ya adik-adik lihat. Ini contoh gambarnya Kalinda. Oke, adik-adik. Lalu adik-adik tuliskan. Tuliskan apa Kak? Tuliskan kalau gambar yang adik-adik gambar yang tadi Kalinda suruh gambar orang itu anggapnya diri adik-adik. Oke? Nah, lihat gambar di sebelah Kalinda. Ini gambar ibaratnya Kalinda. Tapi ini laki-laki nggak apa-apa lah ya Kalinda gambar ini. Bukan Kalinda yang gambar sih, cari gambar. Tapi contohnya kayak gini. Nah, adik-adik lihat. Sebagai bait Allah, sebagai Kalinda sebagai bait Allah, di sini Kalinda mau punya apa? Di dalam diri Kalinda ada apa? Firman Tuhan. Pertama. Yang kedua ada doa. Yang ketiga ada ibadah. Dan yang keempat Kalinda punya cinta kasih. Nah, oke? Itu yang ada dalam diri Kalinda. Tapi Kalinda juga mau adik-adik juga punya apa? Firman Tuhan. Adik-adik punya doa, adik-adik punya ibadah, dan adik-adik punya cinta kasih. Nah, sekarang Kalinda mau adik-adik tuliskan sebagai bait Allah, adik-adik mau apa? Itu gambaran dirinya adik-adik ya. Kalinda tunggu sampai 10 Kalinda hitung. Gampang kan? Sebagai bait Allah adik-adik mau apa? 1,
1, 2, 3, 10. Kalau udah curang ya, hitungnya loncat-loncat. Karena sebagai bait Allah itu gampang. Adik-adik, tapi nggak cuma ditulis ya. Jadi bait Allah juga adik-adik yang adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Jadi bait Allah apa? Misalkan nggak pernah tidak melawan orang tua. Ya, adik-adik sebagai bait Allah yang luar biasa kalau nggak lawan orang tua. Terus nggak apa lagi? Tidak. Oh, di sini suka bully temennya. Ya, misalkan temennya dikata-katain, boleh nggak kayak gitu sebagai bait Allah? Tidak boleh. Yang paling penting itu apa? Kalau adik-adik minta sesuatu nih sama orang tua, aduh, kalian udah lihat, mau mainan itu, pokoknya harus itu. Adik-adik nggak tahu mamanya punya uang atau enggak, tapi adik-adik memaksakan. Padahal yang adik-adik mau itu nggak penting, nggak yang penting. Nah, adik-adik jangan yang nggak penting yang adik-adik mau beli. Kalau misalkan buku sekolah yang harus dibeli itu wajar, tapi kalau kayak mainan yang nggak terlalu penting itu nggak usah dibeli, nggak usah merajuk sama mamanya, sama papanya, ya kan? Karena diri kita ini apa? Diri kita ini bait Allah yang digerakkan oleh Roh Allah, Roh Kudus, supaya adik-adik punya apa ya, maksudnya kalian punya hikmat, punya tahu, oh ya ini nggak penting, nggak harus minta mama pokoknya harus, padahal nggak penting. Tapi kalau kayak buku mungkin ya, alat tulis untuk sekolah itu penting, ya oke lah. Nah, itu gambar pertama. Nah, selain sebagai bait Allah, kita juga di sini Kalinda punya gambar di sini. Gambar apa ini? Rumah. Nah, di sini kan dibilang dasar dan bangunan. Nah, adik-adik sebagai bait Allah, selain harus punya dasar hikmat, firman Tuhan, doa, ibadah, cinta kasih. Kalinda mau kasih contoh lagi rumah. Adik-adik sekarang gambar rumah. Gambar kedua ya. Habis orang, adik-adik gambar rumah. Nah, Kalinda mau tahu, adik-adik gambar rumah, habis itu adik-adik kasih tanda. Atapnya dari apa? Dasar bangunannya dulu deh. Dasar bangunannya dari apa? Ada yang dari pasir dibilang, ada yang dari jerami, ada yang dari batu. Nah, menurut adik-adik, dasar bangunan yang kokoh, yang kuat itu apa? Oke, adik-adik gambar rumah. Ini contohnya dari Kalinda. Kalinda punya rumah, dasar bangunannya itu dari pasir dan batu. Atau lebih kokoh lagi batu aja, karena kan biasanya bangun rumah ada campuran ya, ada pasir, ada batu. Lalu Kalinda di sini punya jendela Kalinda dari kayu. Lalu Kalinda di sini punya atapnya Kalinda kasih genteng. Atau bisa hasbes ya zaman sekarang. Nah, sekarang Kalinda mau tanya, adik-adik tuliskan dasar bangunan rumah adik-adik itu apa? Terserah adik-adik boleh tuliskan apa aja dasar dari rumah adik-adik. Pintunya mungkin, jendelanya, temboknya, mungkin ada yang masih dari kayu atau udah yang tembok. Atapnya mungkin dari itu loh, pohon itu. Apa itu? Pohon, dahan pohon mungkin. Terserah adik-adik. Nanti kalau semuanya sudah selesai, baik orang sebagai diri adik-adik baik Allah, lalu dasar rumahnya adik-adik mau kayak gimana, nanti tolong dikirim di grup kita, oke? Minta tolong orang tuanya fotoin, sama adik-adiknya difoto ya, buat masuk tayangan YouTube minggu depan, oke? Itu tugasnya sekalian aktivitas hari ini ya, bukan tugas yang lama-lama. Aktivitas hari ini kalau bisa hari ini juga dikirim di grup. Kalinda mau lihat nih adik-adik sebagai bait Allah. Kalinda mau lihat apa aja yang adik-adik punya. Dan adik-adik punya rumah, adik-adik dasarnya apa? Kalinda mau tahu, ini dasar rumah Kalinda nih. Adik-adik bisa lihat kan? Kalinda sedikit aja Kalinda taruh, ada 3 ya. Atap, jendela, sama dasar rumahnya.
atau apa ya dibilangnya ya, awal mulanya rumah itu kan harus ada dasarnya, oke? Nah, Kalinda juga mau lewat firman Tuhan hari ini adik-adik lebih menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dengar-dengaran terhadap orang tua, dan biarlah hidup adik-adik sebagai bait Allah bisa menjadi contoh. Untuk siapa contohnya Kalinda? Untuk diri kita sendiri, untuk tetangga kita, untuk teman-teman kita. Karena apa? Adik-adik adalah bait Allah, anak-anak yang takut akan Tuhan dan senantiasa yang paling penting, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Lalu tidak hanya didengar, tapi adik-adik boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Oke, ini firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan seperti yang Kalinda ulang lagi, tidak hanya kita dengar, tidak hanya adik-adik baca lalu masuk, nggak lewat gitu aja ya. Totonya adiknya toel doang aja udah marah. Ngapain sih toel-toel gitu ya kan? Adiknya cuma minjem apa tuh serutan. Ih, serutannya ngapain sih pinjem-pinjem kayak gitu ya kan? Baru cerita bait Allah tiba-tiba udah marah-marah atau marah-marah sama mamanya. Ya kan? Itu yang sering Kalinda dengar, mama-mamanya cerita, aduh Kalinda, si A begini, si B begini. Tapi Kalinda mau denger dari mama papanya, Pak, si A, aduh Kalinda, luar biasa, anaknya rajin, belajarnya bagus. Itu yang kakak-kakak lain semua mau dengar. Oke? Ini firman Tuhan hari ini. Jangan lupa Kalinda ingetin untuk beberapa kalinya, lakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Oke? Selamat hari Minggu. Amin. Nah, sebelum kita bernyanyi untuk respon firman Tuhan, Kalinda panggil Kanona sama Karya lagi ya untuk bareng-bareng sama Kalinda di sini. Oke? Kita akan menyanyi Hati-hati Gunakan. Semuanya berdiri yuk. Gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga ini Kalinda nggak sendiri karena dibantu adik-adik layan ya yang lain untuk kita doa bersama-sama. Oke, kita satu di dalam doa. Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gereja kami GPIB Tugu. Kiranya Tuhan memberkati pendeta kami beserta keluarga, juga para majelis. Tak lupa kami berdoa untuk semua orang yang telah membantu gereja kami. Kiranya berkat Tuhan mengalir atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai.
Tuhan kiranya memberkati para pemimpin yang melaksanakan tugas dengan baik. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan melindungi, menjaga bangsa dan negara kami dari segala bencana alam yang terjadi. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan bangsa dan negara kami ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga berdoa untuk pelayanan anak khususnya di GPIB Tugu. Tuhan kiranya memberkati pelayanan anak kami Tuhan, sehingga lewat firman yang kami sampaikan itu boleh menjadi pertumbuhan untuk adik-adik lain kami. Berkati adik-adik lain kami Tuhan, baik dalam masa sekolah, biar kiranya pertumbuhan mereka Tuhan berkati, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan Tuhan, bahkan anak-anak yang dengar-dengaran terhadap orang tua. Ya Tuhan, ini doa kami, biarlah kasih karunia Tuhan Yesus senantiasa boleh memberkati adik-adik lain kami, bahkan para pelayan khususnya yang ada di GPIB Tugu. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah doa ini boleh Engkau sempurnakan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, karena sudah sampai kita untuk memberikan persembahan, adik-adik seperti biasa persembahannya bisa digabungkan ke mama papa untuk dibawa ke kantor gereja, atau mungkin nanti biasanya ada konseknya ya, bisa transfer juga ya. Jadi adik-adik sekarang untuk merespon persembahan kita akan menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik kita akan mendoakan persembahan kita. Untuk itu Kak Nana yang bikin doa Ya. persembahan. Adik-adik, mari kita berdoa bersama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh memberikan berkat-berkat buat kami melalui orang tua kami. Dan saat ini kami memberikan kembali persembahan kepadamu sebagai tanda syukur kami kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan dan kasih di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah jemaat kami GPIB Tugu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, karena Kita akan di penghujung ibadah ya. Ya. Kita untuk itu kita panggil Kak Linda untuk bergabung bersama-sama ya Kak Nana ya. Kalinda. Nah Kak Linda, kita Ya. mau menutup ibadah kita. Betul. Untuk itu kita akan menyanyi lagu Jalan Jalan Serta Serta Yesus. Yesus. Pakai gerakannya Kak Linda. Iya dong, berdiri. Ingat ya, setiap ada kata jalan, Berjalan. ganti arah. Ganti arah. Ganti arah, betul. Ke kanan dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan
kita mau mengakhiri ibadah ini, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau ibadah hari Minggu pelayanan anak ini sudah selesai. Biarlah seperti yang Kalinda sampaikan, firman Tuhan boleh kami lakukan dan kami dengar dan kami lakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah damai, sukacita, Roh Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan adik-adik kami yang mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak, dan berkati juga orang-orang di luar sana, tetangga kami, bahkan orang-orang di seluruh dunia. Biarlah damai sejahtera dari Tuhan Yesus melingkupi kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalanku. Selamat hari Minggu, Kanona, kalian adik-adik. Jangan lupa Setiap hari Minggu kita akan beribadah IMPA. Oh ya, minggu depan itu sudah minggu terakhir ya Kak ya? ya. Seperti biasa. Oh, untuk minggu depan kita tidak ada Zoom Kalinda. Oh, nggak ada Nggak Zoom. ada Zoom. Oh, oke. Jadi kita tetap nonton YouTube. Ya. Adik-adik ya. Sampai ketemu minggu depan dengan yang lain. Bye bye. God bless you. Jangan lupa bawa teman-temannya ya.